Oke. Oke, perkenalkan nama saya Umar Joni Rohmat dan di sini saya akan menjelaskan apa itu marketing. Dimulai dari marketing. Apa yang Anda pikirkan tentang marketing pertama kalinya Anda mendengarkan marketing? Apakah kira-kira menjual kayak iklan di medsos atau menjual sesuatu menjual barang di menjual barang atau enggak ya sempat menjual tapi enggak sempat berpikir kalau apa namanya target pasarnya siapa aja. Oke, aku akan menjelaskan marketing itu apa. Marketing itu bukan hanya untuk planning, paid apps atau KOL, call, budget, post, melainkan marketing adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen dengan apa yang ditawarkan perusahaan kita. Jadi kita jika itu jika konsumen atau kamu memiliki masalah atau memiliki sesuatu problem, kita atau kami yang sebagai perusahaan memiliki solusinya. Contohnya, Apple menjual Apple 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 memberikan teknologi yang simpel untuk orang yang bingung menggunakan teknologi. Dua, Adidas Adidas memberikan sepatu olahraga kualitas yang terbaik untuk orang yang menjadi atlet. Maka yang ditawarkan produknya itu harus disesuaikan dengan konsumennya. Jangan asal menjual produknya dengan buta. Contohnya kayak menjual makanan, contohnya kayak papeda. Belum tentu orang bakal suka dengan produknya itu. Jadi kita harus lihat dulu trennya atau enggak ya pada anak-anak antara suka atau tidak. Oke, sekarang kita akan jelaskan tentang marketing mix. Oke. Marketing mix itu terdiri dari 4, dan yang pertama yaitu produk, kedua itu sebagai price atau harga, ketiga itu place atau tempat, dan yang keempat promotion atau promosi. Dan pertama, produk. Produk itu layanan apa yang akan relevan bagi konsumen. Jadi kita akan menawarkan produk itu kepada konsumen yang untuk pas. Dan yang kedua, price atau harga. Jadi berapa harga yang akan ditetapkan atau dijual kepada konsumen. Jangan asal kita eh, asal-asalan membuat harga kepada konsumen yang akan kita jualkan. Dan yang ketiga, place atau tempat. Bagaimana cara mendistribusikannya ke tempat distribusinya atau tempat distribusinya ada di mana. Jadi kita bisa membuat tempat distribusinya antara di rumah atau di depan rumah, kita menjualkan produknya, atau kita akan menjualnya pada saat di pasar. Terus yang keempat, promosi. Bagaimana cara kita membuat konsumen itu tertarik untuk membeli? Mungkin kita menjelaskan produk kita dengan ditambah sebuah diskon gitu. Itu bisa. Dan dan marketing mix ini bisa
disebut bisa disebut juga yang lainnya dengan four piece karena ada terdiri dari 4, dan yang lanjutannya itu brand. Tahu nggak usah aja, nggak usah aja deh, atau jelaskan nantilah. Dan di bawah dari marketing mix itu ada di bawahnya digital marketing. Digital marketing adalah bagian dari marketing, bukan dari keseluruhan marketing. Jadi si digital marketing itu udah di dalam bagiannya, bukan beda lagi, bukan beda gitu. Dan selanjutnya itu promotion mix, hampir sama dengan marketing mix, tapi dalam tentunya beda lah. Hampir sama dengan four piece. Dan promotion mix ini terdiri dari 7, dimulai dari advertising atau periklanan, iklan, advertising, 2 branding, 3 personal selling, hmm, ketika personal selling, penjualan, personal selling, keempat sales promotion, penjualan, promosi penjualan, balik. Kelima public relation atau relasi publik. Keenam direct marketing atau marketing langsung. Dan yang terakhir sosial media. Terus bagaimana cara kita membuat marketing campaign atau marketing plan yang baik, dan eh, cara memulainya dengan menggunakan RACE. Dan RACE ini akronim, dimulai dari RACE itu singkatannya sebagai dimulai dari R. R-nya itu sebagai research atau penelitian atau riset. Terus A-nya sebagai analisis, dan I-nya sebagai insight, dan artinya itu wawasan atau pemahaman. S-nya sebagai strategi,
dan terakhir E-nya sebagai eksekusi. Jadi kalau orang-orang kan mungkin bakal melakukan dari execution yang dulu, tetapi salah. Yang dilakukan yang pertama yang benar itu harus melakukan penelitian, terus melakukannya sampai ke bawah, bukan dari execution ke atas, justru balik. Jadi langkah yang pertama itu dari penelitian, analisis, insight, strategi, dan execution. Jadi kita ada planningnya atau persiapannya sebelum melakukan eksekusi tersebut. Dan selanjutnya, materi selanjutnya yaitu porsi diamond. Porsi diamond. Apa itu porsi diamond? Porsi diamond itu bisa dibilang terdiri dari 4 elemen. Dan yang satu itu company atau sebagai perusahaan, dan kedua sebagai customer atau konsumen, ketiga kompetitor atau pesaing, dan yang terakhir itu change atau berubah atau perubahan. Oke, dimulai dari company. Company itu berbicara tentang produk kita, dan customer itu berbicara tentang siapa yang akan kita target atau target konsumennya. Dan yang ketiga kompetitor, siapa yang menjadi pesaing kita nanti. Terus selanjutnya yang terakhir itu change atau perubahan, berbicara tentang perubahan. Oke, dimulai dari company. Company itu atau company perusahaan itu yang dilakukan pada saat kita nanti itu, pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri itu, apa yang membuat produk itu menarik atau unik. Contohnya kayak kok contohnya ya, kita membedakan produk kita dengan produk itu apa. Contohnya yang unik dari produk kita itu daripada yang produk lain atau produk lawan itu, yang menurut contohnya kayak memiliki keuntungannya apa gitu. Terus kedua, apa yang ingin kita coba komunikasikan tentang produk kita itu. Terus seberapa pede atau yakin kita akan menjual produk itu, dan berapa banyak profit keuntungan yang akan kita dapatkan dari produk ini atau produk itu. Dan yang terakhir, apakah kita memiliki stok yang cukup atau apakah kita memiliki stok yang cukup untuk dijual. Contohnya kayak kita harus cek dulu di target konsumennya. Contohnya nggak asal membuat produk itu kayak asal banyak-banyak lah, tapi sebenarnya belum tentu itu produknya akan kejual semuanya. Jadi kita harus estimasi berapa dulu. Ya setidaknya jangan dipaksakan banyak-banyak lah. Dan selanjutnya kita akan bicarakan customer atau customer, pelanggan atau konsumen. Kamu harus memahami pelanggan dengan sangat baik dulu. Ini adalah suatu keharusan. Nggak semua orang itu target marketing. Contohnya, mereka atau target marketing itu adalah
mereka ada target marketing itu adalah manusia, bukan sekedar angka atau deskripsi general. Contohnya kayak kita asal menebak kalau yang perlu dijualkan itu kayak 30 tahun itu kayak bapak-bapak terus perlu membeli produk kita. Sebenarnya bukan hanya dari itu aja. Jika kita terlalu menjelaskan target market secara general atau seperti biasanya, akan susah kita akan mengerti siapa yang akan kita target nanti. Dan pertanyaan untuk customer ini yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Siapa yang paling banyak membeli produk kita nanti? Terus siapa segmen pasar kita? Apakah anak-anak, orang tua, atau mengikuti tren? Terus siapa yang memiliki daya beli terbesar? Jadi kita akan buat poll antara seperti itu tadi, dan setelah kita cek siapa yang paling terbesar, kita akan pilih salah satunya. Terus kemudian siapa yang memiliki kebutuhan untuk membeli produk kita? Apakah orang biasa, perusahaan, atau untuk sehari-hari? Terus berapa usia mereka dan di mana mereka tinggal? Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Dan kita selanjutnya kita akan membicarakan kompetitor atau pesaing. Contohnya seperti ini. Wah, ini contohnya McD atau McDonald. Ini langsung dan ini tidak langsung. Dan yang langsung ini ada contohnya seperti Burger King, KFC, dan yang terakhir Burger Bangor. Dan untuk tidak langsung itu contohnya sate khas Senayan. Dan Sushi Tei. Oke. Apa bedanya kompetitor langsung atau tidak langsung? Oke, tak jelasin sekarang intinya. Kompetitor itu dibedakan menjadi dua, yaitu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Kompetitor langsung itu pengertiannya kategori atau produk atau keunikan yang serupa. Ancaman besar bagi produk kita. Contohnya, McD dengan Burger King atau Burger Bangor dan KFC. Soalnya mereka kan menjual produk itu sama-sama seperti kayak satu jenis atau satu produk seperti kita. Jadi itu yang dimaksud sebagai kompetitor langsung atau kategori produk atau keunikan yang serupa. Dan selanjutnya tidak langsung. Itu bisa berupa kategori atau produk dan atau keunikan yang berbeda. Tetapi konsumen bisa mengganti produk kita dengan produk mereka. Ancamannya itu kecil hingga menengah bagi produk kita. Contohnya, Netflix dengan PlayStation. Mereka sama-sama menjual produk
tapi berbeda jenis. Contohnya kalau Netflix kan sebagai subskripsinya film, kalau PlayStation itu menjual permainan atau games. Nah, itu berbeda. Dan pertanyaan dari kompetitor itu, pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri itu, siapa kompetitor langsung atau tidak langsung kita. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Terus, apa yang telah mereka lakukan sejauh itu, apa yang mereka capai, atau apa yang mereka apa ya? Selanjutnya ya. Oh, masih belum bingung, masih bingung. Terus siapa yang mereka targetkan? Eh, Selanjutnya berapa banyak anggaran yang mereka gunakan, dan yang terakhir saluran apa yang mereka pakai. Yang dimaksud itu media sosial ataukah langsung ngiklan. Oke, yang terakhir kita akan bicarakan tentang change. Change itu responsif. Kita harus responsif terhadap perubahan, bukan hanya reaktif. Apa artinya? Arti dari merespon adalah suatu perencanaan yang baik, bukan hanya asal doang, melainkan contohnya kalau respon itu melakukan planning terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Terus kalau aktif, aktif adalah melakukan sesuatu tanpa planning terlebih dahulu. Contohnya si lawan itu membuat produk baru, kita harus membuat produk juga dengan itu. Nah, sebenarnya kita harus membuat planning terlebih dahulu sebelum asal membuat eksekusi. Dan ini kita akan bicarakan tentang VOCA. Apa itu VOCA? VOCA itu singkatan dari V-nya sebagai volatility, dua VUCA, not VOCA. Bukannya sebagai uncertainty, dan ketiga sebagai complexity, dan yang terakhir A-nya sebagai ambiguity. Apa itu volatility? Volatility adalah tingkat perubahan yang cepat dan tidak terduga, naik dan turun. Contohnya, tren di media sosial yang berubah dengan cepat, atau enggak pada saat momen-momennya pada saat COVID-19. Dan kedua, uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian mengenai peristiwa atau fenomena. Contohnya, kepastian reaksi konsumen. Ketiga, complexity atau kompleks. Banyak faktor yang saling berpengaruh. Contohnya, perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Belum tentu si konsumen itu selalu suka pada produk kita, atau ya seperti itu. Dan yang keempat, ambiguity. Kurangnya atau jelasnya sebuah peristiwa. Contohnya, survei dengan hasil yang berbeda di berbagai segmen. Contohnya selanjutnya itu
Steeple dari sini itu. Steeple itu singkatan dari eh dari contoh dari ambiguity, sobat lupa. Survei dengan hasil yang berbeda di berbagai segmen. Contohnya segmennya itu steeple. Sebagai socio culture. Socioculture sebagai berbicara masyarakat dan budaya. 2T sebagai teknologi. Itu berbicara tentang kemajuan teknologi, internet, dan sosial media. Terus E-nya sebagai ekonomik. Ekonomik berbicara tentang kondisi ekonomi, inflasi, dan pajak. Dan E lagi. E-nya sebagai environment atau lingkungan. Itu berbicara tentang lingkungan. Terus P. P sebagai politik. Itu membicarakan tentang keadaan politik di suatu negara. Dan L sebagai legal. Dan yang E sebagai ethics. Oke, ini contohnya, ini legal dan ethics jadikan satu itu contohnya. Jika jualan secara grosir, kita pergi ke contohnya yang ada di Jakarta, ITC atau Mangga 2. Tapi karena sekarang nggak ada Tokopedia, kita bisa jualan di rumah tanpa perlu pergi ke luar toko atau pergi keluar atau ke pasar. Karena sekarang udah zamannya praktis. Oke, pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri adalah apa tren yang perlu kita perhatikan. Jadi kita harus melihat tren apa yang sedang populer di saat momen ini. Dan 2, bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan. Aku rasa dari situ aja. Mohon maaf jika saya ada salah. Mohon maaf ini. Karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.